yang awalnya saya dulu apaan sih ikan gitu. Orang-orang juga bilangnya ngapain sih lu main ikan, bukan bidang lu. Sebagai teman kayaknya nggak apa ya, dia nggak mendukung sih buat saya. Ya orang tua juga sama nggak mendukung waktu itu posisinya, apalagi saya udah menikah waktu itu posisinya. Dia menikah udah punya anak, ngapain sih usaha ikan, emang bisa ngasih makan anak-anaknya dari ikan. Padahal nama juga usaha ya. Dan kebetulan lahan saya terbatas juga, nggak gede-gede amat, stengnya nggak banyak. Ya udah, akhirnya cuma saya milih berapa waktu itu. Kalau nggak salah saya pernah Andrao awal tuh, karena kan kecil dia. Terus sama Siatika, Gampang, ya kan, sama Putra waktu itu. 3 jenis itu doang sih awal-awal. Karena kebetulan waktu zaman saya nyoba itu, ikan yang gampang ikan itu yang dicarinya. 3 jenis ikan itu, Andrao, Asiatica, Putra. Saya coba belajar lagi, saya riset, saya nanya-nanya sama beberapa orang breeder. Ya udah tuh saya nyaman sama ikan cana. Ya udah akhirnya saya tentuin ikan cana ini ya udah buat jalan hidup saya sekarang ini. Ya kan, jalan usaha saya, jalan ninjaku lah rasanya, ya kan. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Bayu Emina Pastia. Saya pemilik dari Alas Fish Cibinong. Kebetulan yang berada di Cibinong nih. Saya lebih ke cana sekarang mainnya. Kalau sahabat mau tahu pengalaman saya sebagai breeder sekaligus owner dari Cana Alas Fish Cibinong, boleh nih saya cerita sedikit ya. Saya memulai usaha ya, lebih memulai usaha yang lebih ke ikan yang awalnya saya dulu apaan sih ikan gitu. Orang-orang juga bilangnya ngapain sih lu main ikan, bukan bidang lu. Ngapain? Saya beberapa kali ke toko-toko akuarium. Nah kebetulan saya juga ada teman sempat ngobrol juga, kayaknya sebagai teman kayaknya nggak apa ya, dia nggak mendukung sih buat saya. Ya orang tua juga sama nggak mendukung waktu itu posisinya, apalagi saya udah menikah waktu itu posisinya. Dia menikah udah punya anak, ngapain sih usaha ikan, emang bisa ngasih makan anak-anaknya dari ikan. Padahal nama juga usaha ya. Baru mulai. Iya, banyak yang nggak percaya juga sih waktu itu untuk mulai usaha. Saya juga sambil kerja juga, sambil riset juga. Ya udah, emang saya udah ngerasa jenuh juga waktu itu posisi di musik. Udah, saya pengen usaha sendiri, langsung saya usaha ikan aja. Ya udah ikan. Terus saya lihat juga nih, saya nih ke Parung nih, saya lihat nih ikan apa sih yang bertahan. Terus apa aja sih pelaku usaha ikan yang bertahan sampai sekarang. Saya lihat ternyata sebagai petani ikan yang bertahan sampai sekarang. Ya udah, saya coba belajar lagi, saya riset, saya nanya-nanya sama beberapa orang breeder. Ya udah tuh saya nyaman sama ikan cana. Ya udah akhirnya saya tentuin ikan cana ini ya udah buat jalan hidup saya sekarang ini. Ya kan, jalan usaha saya, jalan ninjaku lah rasanya, ya kan. Saya mulai usaha tahun 2018. Saya mulai ngebreed tuh, nggak salah saya mulai ngebreed. Terus ya saya milih kualitas indukan segala macem sampai orang-orang tahu. Ya alhamdulillah tahu, beberapa dari Indonesia sampai ya lokal sampai luar negeri lah tahu, insyaallah gitu. Oh iya, saya juga lupa nih buat ngejelasin teman-teman gimana sih bisa kebentuk nih galeri kecil-kecilan ini nih, Alas Fish Cibinong. Awalnya sih dari apa ya, belakang rumah biasa kecil-kecilan. Terus saya bikin tank kecil-kecilan buat ya pelihara cana. Terus kenapa bisa namanya Alas?
Alas itu nama anak saya sebenarnya. Nama anak saya Alas, Azlan sama Juna sama Alba, jadi saya bikin Alas. Fishnya ikan lah. Cibinongnya ya karena saya berada di Cibinong, jadi biar orang gampang nyari di Cibinong gitu. Ya alhamdulillah makin kesini ngebentuk pasar di Cana juga makin ketemu juga, ngebentuk cara gimana ngebreed juga saya bisa tahu juga sampai sekarang alhamdulillah. Saya itu pengen jadi breeder ya ikan Cana waktu itu ya, ngeliat petani-petani di Parung sebenarnya sih ngeliat ini yang bertahan yang jualan apa yang jadi petani apa yang jadi pelaku ekspor atau pelaku impor. Ternyata yang lebih bertahan turun temurun saya lihat ya, soalnya saya pernah beberapa kali perjalanan bisnis, saya lihat yang lebih prospek itu lebih settle itu di mana saya lihat lebih ke petani. Jadi makanya saya dari situ belajar sebagai petani Cana ya, mulai dari pemilihan indukan, bibit segala macam saya belajarin semuanya sih pelan-pelan. Tapi nggak langsung jadi breed, proses juga lumayan lama juga saya belajar, dibohongin juga sering dibohongin. Iya saya milih ikan Cana tuh awalnya saya banyak melihara ikan predator ya, ada juga beberapa ikan hias. Waktu itu lagi seneng-senengnya melihara, modalnya lumayan, mati lampu. Saya lihat ya Allah sedih amat, ikan belinya mahal-mahal mati. Itu saya lihat akuarium ada yang hidup, ini kan yang hidup gabus Cana. Ya udah saya akhirnya tekad buat jualan Cana awalnya jualan ya, belum ngebreed soalnya. Terus dari jualan saya belajar baru dah memberanikan diri untuk berternak Cana, menjadi breeder sampai sekarang ini. Banyak sih lumayan, ada mungkin ratusan lebih. Itu yang belum familiar. Yang familiar udah lumayan banyak juga. Terus saya nyoba ngebreed itu ya awalnya karena penasaran ini kok kecil-kecil ikannya, nggak kayak ikan-ikan yang biasanya pelihara gitu. Dulunya gede-gede, nih kok kecil-kecil bisa pada beranak gitu, ikan predator lagi kan. Mau disebutin jenis Cananya, Cana apa ya dulu awalnya, kalau nggak salah Andrao saya pertama awal jenis Andrao. Terus saya mulai nyari indukannya, ya, nyari ke teman-teman importir. Ya udah akhirnya saya ngebeli indukannya sih. Karena banyak banget soalnya, kan ada ratusan jenis, banyak varian juga. Dan kebetulan lahan saya terbatas juga, nggak gede-gede amat, terus tanknya nggak banyak. Ya udah akhirnya cuma saya milih berapa itu teh, kalau nggak salah saya terang Andrao awal tuh karena kan kecil dia, terus sama Siatika gampang ya kan, sama Putra waktu itu. 3 jenis itu doang sih awal-awal. Karena kebetulan waktu zaman saya nyoba itu ikan yang gampang ikan itu yang dicarinya, 3 jenis ikan itu Andrao, Asiatica, Putra. Nah Asiatica ini lagi gampang juga nih nyarinya nih, lagi gampang, belum susah amat. Cuman saya waktu nyoba baru yang keluar itu nama sama Putra, dapatnya itu baru awal-awal. Karena ya prospek lah ya, kita lihat prospek juga awal-awal usaha pasti orang banyak yang suka, makanya 3 jenis itu gampang lagi ternakinnya. Oke saya coba itu awal-awalnya ya kan. Untuk pemilihan indukan awalnya saya import Andrao itu dari India, setahu saya dari India ya. Terus sama Asiatica dari Cina, sama Putra dari Myanmar, salah. Itu tuh masih import semua. Karena saya ngelihat import tuh ya looksnya lebih enak dilihatnya gitu. Ya saya pernah juga ngeliat beberapa teman yang udah ternak juga kan, saya pernah lihat juga. Ini akhirnya saya pilih lebih import dulu awal-awal. Ya udah akhirnya saya breed juga sampai sekarang ini. Sekarang masih indukannya sampai import semua saya ngambilnya. Di lahan yang kecil yang nggak besar sih, paling 2 meter sini ya 20 meter persegi lah kalau nggak salah. Ya saya ada beberapa ikan juga di rumah ya, termasuk ikan-ikan yang breed sendiri, ada beberapa juga karena udah jadi penjual kan, beli beberapa dari orang juga, dari teman-teman dekat kita
membudayakan teman-teman sekitar lah kan untuk sekarang ini. Andrao ya, Andrao tuh ada 50 ekor kalau nggak salah. Itu anakan ya, indukannya ada 3 pasang. Nah kalau Asiatica indukannya ada 5 pasang, anakannya ada 400 atau 500 gitu kemarin. Menutus lagi juga ya sekitar 500 sana. Sama Putra juga baru ngangkat kemarin, ada 1.500 ekor ya, ada di kolam juga. Ya mudah-mudahan bisa terus berkembang biak anak-anakannya. Kalau untuk pakan ya paling gampang sebenarnya dari burayak untuk air. Soalnya kalau Artemia kalau pas lagi rayakannya banyak ngegodoknya, waduh ribet bener. Kalau kutu air kan banyak, beli 20.000 segambreng. Terus kalau masuk ke seses udah lumayan deh tuh, seses sedang ukuran 2 cm udah masuk casut biasanya. Banyak juga sini, alhamdulillah saya tuh dikelilingi oleh para petani-petani pakan yang produktif sekali di sini, alhamdulillah. Nggak susah amat. Terus gedean lagi biasanya karena saya buat ngejar panen size ya, biasanya masuk cere halus. Habis itu siap panen, dan selebihnya kalau untuk orang-orang biasanya kalau pekerja yang segala macem ya fleksibel pakai pelet biasanya kalau udah masuk size panen, karena lebih gampang daripada mereka cari pakan hidup kan, lebih gampang pakai pelet biasa begitu. Ya banyak lah pelet-pelet lainnya yang terkenal. Kalau pas lagi panen tuh kadang-kadang jadi, kadang-kadang enggak. Cuman kalau lagi panen tuh lumayan lah. Dari Andrao aja ya, kalau Andrao saya mah lagi kemarin lebih sering Andrao tuh. Andrao sekali panen lumayan sekitar 500 ekor. Panennya di size 2 cm, 2-3 cm udah banyak yang mau. Terus untuk penjualannya ya sebenarnya masih, kalau untuk rayak biasanya di lokal saya jualannya, lokal dulu. Nah untuk size yang lumayan sedang, karena udah kelihatan bentuknya, baru ada beberapa bayar luar negeri, ada beberapa juga kadang-kadang jual ke sana. Untuk sekarang ini dari lama juga sih ya, karena emang beberapa teman-teman dari hobis gitu kan, mereka miara tuh Cana ini sampai mana sih, harus seperti apa. Dia pengen punya kontes sebenarnya waktu itu. Ngobrol akhirnya kita ketemu tim pertama kali, alhamdulillah membuat acara kontes di Bogor gitu sama beberapa teman juga di sini. Itu kita ngebentuk dulu namanya Cana Kujang Bogor pertama. Ada lagi nih yang kedua nih, dengan tim lagi nih saya buat juga nih kontes Bogor Cana kontes gitu. Kalian yang orang-orang Bogor dan sekitarnya ada tuh ya, luar pulau juga kalau bisa ikutin juga kontesnya. Nah nanti juga ada nih bulan Juni 2023 insyaallah kita ngadain kontes lagi, Bogor Cana kontes. Cuma bukan saya sih, teman-teman saya ngadain lagi kontes juga Cana, biar Cana itu lebih dikenal masyarakat. Jadi orang cuma tahu gabus, apa sih gabus, buat cuma makan doang. Agak bisa buat dipiara juga, dimainin sama-sama kayak ikan lainnya. Rencana saya ke depan, rencana saya pribadi buat membesarkan galeri saya. Ya pengennya sih jadi farm besar lah. Ya kayak farm teman-teman senior lainnya gitu, bisa besar, bisa konsisten juga sebenarnya di main ikan. Apalagi khususnya Cana kan, sebagai breeder juga pengennya ya lebih stabil aja gitu penikmatnya, orang-orang biar nggak jenuh juga gitu, karena sekarang kan ada beberapa kemunduran juga di Cana nih. Makanya saya buat ya pemain juga, para breeder semangat terus buat main Cananya ya, biar orang-orang bisa tahu. Ya harapannya juga buat pemerintah, kita disupport lah sebagai pelaku usaha di bidang Cana, apapun bentuknya supportnya, ya entah disediakan fasilitas atau ya komunitas kita dibantu juga secara materi lah ya kan, dibantu juga nggak apa-apa kalau bisa seperti itulah. Oh perizinan yang ini, perizinan juga kita agak sulit nih Pak di sini Pak, perizinan ya, karena kan katanya sih ikan invasif gitu, kita nggak tahu juga. Semoga bisa diizinkan, gampang buat surat-suratnya, kita biar bisa lebih mandiri lagi, lebih berkembang lagi, seperti itu sebenarnya sih.
Buat yang pengen ternak cana, yang penting lo punya tempat dulu sih, yang penting ya nyaman dulu, nyaman. Setelah kalian beli indukannya yang jaraknya yang bagus, jangan yang biasa-biasa baik. Soalnya kalau indukannya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Terus sama tempatnya sebisa mungkin ya ngimbangin di tempat kalian juga sih, lahan kalian juga harus diimbangin juga itu. Paling itu aja sih buat gue, pesennya kayak gitu sih buat kalian. Sahabat Lentera, ya Lentera 3, saya sebagai pelaku usaha cana pengen ngasih tahu nih ulasan yang tadi kita bahas ya kan, udah kita omongin, udah kita obrolin panjang lebar ya kan. Lu kasih tahu ikan kayak gimana nih, saya kasih tahu ikan yang ada di Galeri Alaspis Cibinong. Pertama saya tuh lebih ke seneng Asiatica white spot, lebih seneng. Ciri-ciri Asiatica white spot nih ya, dia punya warna agak lebih hitam gitu. Terus dia ada ya, kalau bahasa saya ada spotnya, titik-titiknya tuh putih-putih ya kan. Ini sepasang jantan betina nih yang lagi saya ulas. Ini juga yang terbaru nih, Asiatica Lucky Stick. Usia size-nya udah sekitar 10 sentian nih. Ikan yang baru di kalangan Asiatica dengan langka. Dia badannya putih, mata hitam, sedikit doang adanya, sedikit, beberapa doang. Ini golden limbata nih, ini fanatik santik dan limbata dengan size 45 sentian lah, median, enakan Alaspis Cibinong. Gedenya cakep nih, kuning ntar dia, insya Allah kuningnya solid lah, indukan cakep. Ya, terima kasih untuk para sahabat Lentera 3. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Ya, untuk para teman-teman yang pengen nyari cana di Indonesia atau luar negeri, silakan. Alamatnya, mapnya Alaspis Cibinong, atau nomor teleponnya nanti tertera di deskripsi. Atau nanti kalau misalkan mau lihat update ikan-ikan terbaru dari Alaspis, ada di Instagram Alaspis Cibinong. Nah, sekarang juga ada TikTok juga, Alaspis Cibinong 90, nanti update-nya di situ juga. Terus untuk para penonton, subscribe terus Lentera 3, like juga, like, komen, segala macem, biar semua pelaku seniman Indonesia tuh maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.